Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna dengan NIM 213436063 dari Prodi Informatika NK, Departemen Elektronika, akan menjelaskan tentang pengantar teori bahasa dan automata. Jadi sebelum kita masuki, sebenarnya apa sih teori bahasa dan automata itu? Teori bahasa itu merupakan pembelajaran terkait bahasa formal atau tata bahasa yang baku yang dapat digunakan untuk merancang kompilator. Jadi kompilator itu adalah sebuah mesin yang digunakan untuk memproses sebuah bahasa pemrograman. Kemudian ada automata yang merupakan mesin abstrak yang mengenali pemindai. Kemudian menggunakan pemindai tersebut akan menerima inputnya dan menghasilkan sebuah kalimat dalam bahasa formal tertentu. Jadi kalimat dalam bahasa formal tertentu itu merupakan output dari automata. Kemudian kita akan bertanya mengapa kita harus mempelajari teori bahasa dan automata. Pertama, untuk pemodelan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, apa sih contoh dari pemodelan perangkat keras dan perangkat lunak ini? Pertama, contohnya adalah pembuatan desain perangkat lunak dan pengecekan sirkuit digital. Selain itu, juga ada untuk software, untuk membuat software yang memverifikasi sistem yang memiliki keadaan terdefinisi yang berbeda-beda, sehingga harus didasari oleh teori bahasa dan automata. Kemudian setelah membahas bahasa, bagaimana sih cara kerja bahasa pemrograman itu? Jadi cara kerja bahasa pemrograman itu pertama, pemrogram membuat source code. Nah, source code tersebut pada bahasa pemrograman tersebut harus dimengerti oleh bahasa mesin pada komputer. Nah, setelah dimengerti, source code akan diterjemahkan oleh kompilator, seperti dari 1 ke 2. Kemudian, apabila terdapat respon dari komputer, maka penerjemahan oleh kompilasi akan memberitahukan respon tersebut pada bahasa pemrograman. Itu dari nomor 3. Nah, karena sebelum kita membahas kompilasi, kita akan bertanya bagaimana proses kompilasi tersebut dilakukan. Pertama, proses kompilasi itu memiliki input source code. Nah, source code tersebut akan dianalisa beberapa kali, yaitu pertama analisa leksikal, analisa sintak, dan kemudian ada analisa semantik. Setelah dianalisa bahasanya, kemudian setelah dianalisa dan benar oleh mesinnya, maka kode tersebut akan dibentuk. Itu termasuk tahap sintesa. Nah, setelah dibentuk, kemudian kode tersebut akan dioptimalkan. Nah, dari proses-proses ini akan dihasilkan output program akhir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.